Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukmini, mahasiswa UIN Bantul Serang, mahasiswa PPG BED 2 tahun 2023. Saya di sini akan sedikit menyampaikan pembahasan modul 1 KB3, yaitu tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Nah, di sini terdapat dua kolom, diantaranya yang kolom pertama butir refleksi, yaitu konsep, beberapa istilah dan definisi. Nah, untuk kolom kedua yaitu respon atau jawaban, di mana prinsip pembelajaran dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Adapun di sini beberapa prinsip yang harus dicapai dalam profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu berbasis tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar, karakter, dan perkembangannya. Berorientasi kepada pembangunan kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu menanamkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar bagi peserta didik, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Nah, hal ini dapat melatih tanggung jawab mereka sebagai tokoh utama dalam proses pembelajaran. Mereka dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan secara holistik dan berkelanjutan. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik dan berkelanjutan. Di sini keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetisi dan karakter, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Dan proses di mana guru memberikan keteladanan. Dan selanjutnya yaitu relevan. Relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Terus selanjutnya keterkaitan antara pembelajaran dan asesemen. Asesemen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran. Rangkaian antara asesemen perencanaan pembelajaran, keterkaitan antara tujuan pembelajaran antara asesemen yang dirancang. Selanjutnya itu pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Maksud di sini pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah teaching at the right level. Nah, untuk daftar materi pada KB yang sulit dipahami, yaitu keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dasar, dan karakter. Nah, terus untuk daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran, di sini ada masalah-masalah ini turut andil dalam permasalahan kurikulum di sekolah. Para murid di Indonesia banyak merasa kurikulum merdeka menambah kesulitan dalam kegiatan sekolah. Nah, itu adalah pemaparan KB3. Kita lanjutkan ke KB4. Nah, untuk KB4 ini teorinya yaitu belajar dan pembelajaran, di mana konsep
pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, untuk konsep beberapa istilah dan definisi di KB, di sini konsep pelajaran dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menjadi acuan pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau madrasah, dari mulai tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah. Kebijakan tentang kurikulum 2013 ini tercantum dalam dokumen regulasi Permendikbud nomor 81 tahun 2013 yang diperbaharui dengan Permendikbud nomor 104 tentang pembelajaran berdasarkan pada peraturan tersebut. Maka semua pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia harus bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru tentang konsep pembelajaran kurikulum 2013 sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah sesuai Permendikbud nomor 54 tentang standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang diharapkan dapat memiliki peserta didik yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengertian dan hubungan SKL, KIKD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar berbasis pada aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dan juga peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik, hard skill, dan keterampilan mental hard skill. Nah, adapun di sini langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran ini ada silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, nah itu ya, ada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan selanjutnya perubahan kurikulum 2013 ini berdasarkan pada tahun 2017 ada 9 poin perubahan kurikulum 2013. Dan mulai bulan Juli 2017 diberlakukan secara nasional perubahan tersebut. Nah, terus selanjutnya di sini menata kelas. Menata kelas pembelajaran aktif dan dinamis. Di sini ada mobilitas, aksesibilitas, komunikasi, interaksi, dinamika, variasi kerja peserta didik. Terus daftar selanjutnya itu daftar materi pada KB yang sulit dipahami, yaitu tentang capaian pembelajaran dalam kurikulum 2013. Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran, di mana dalam kurikulum 2013 ini guru disibukkan dalam membuat administrasi kurikulum 2013 sehingga pencapaian pembelajaran terhadap siswa tidak efisien. Hal yang terpenting adalah para guru dan sekolah tidak pernah berhenti berproses serta terus merefleksikan diri untuk memperbaiki proses yang telah dijalankan. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.